mencintai akhirat itu perlu pembuktian. Bagaimanapun kita dengan kehidupan kita di dunia ini, apapun yang terjadi ketika kita dalam kehidupan dunia ini, baik kebaikan ataupun keburukan, itu tidak memalingkan kita daripada perhatian kita kepada akhirat. Itulah yang terjadi pada diri sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jangankan laki-lakinya, kaum ibunya, yaitu dari kalangan sahabiah radhiyallahu anhunna, mereka memiliki kekuatan hubungan dengan akhirat itu, kecintaan kepada akhirat. Demikian besar perhatian mereka kepada akhirat. Dan ini dibuktikan ketika datang dua pilihan kepada mereka, pilihan dunia dan pilihan akhirat, maka mereka akan lebih memilih akhiratnya daripada dunianya. Walaupun resikonya ketika mereka memilih akhiratnya, maka dunia mereka akan menjadi buruk. Sudah menjadi resiko bagi mereka ketika mereka memilih akhiratnya, maka mereka akan menanggung penderitaan di dunia ini. Itulah cinta pada akhirat, tawajuh pada akhirat. Akhirat menjadi prioritas dalam setiap apapun keputusan, senantiasa dipalingkan kepada akhirat. Contoh yang paling nyata, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Mishkat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan ada satu orang wanita dari Yaman datang sengaja jauh-jauh datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan wanita ini dia menderita satu penyakit yang sudah lama, bertahun-tahun. Dia mengadukan semuanya itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakannya dan ia akan sembuh dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW mustajab doa, dikabul doanya. Harapan ini dibawa dari ribuan kilometer dari Yaman menuju ke Madinah hanya untuk kesembuhan dirinya. Dia sampaikannya itu kepada Rasulullah. Dia ceritakan. Namun apa yang menjadi jawaban Nabi SAW? Perhatikan apa sabda Nabi SAW kepada wanita ini. Beliau bersabda, seandainya engkau mau, aku akan doakan engkau sehingga engkau sembuh. Tapi seandainya engkau pun mau, engkau bersabar dengan apa yang menimpa dirimu dalam sakitmu itu, tapi engkau akan mendapatkan kebebasan hisab nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah memberi pilihan duniawi dan pilihan ukhrawi. Di dunia ia bisa sembuh, tapi pilihan ukhrawi, Rasulullah SAW sabdakan, engkau bersabar dengan penyakitmu itu, apapun kesusahannya, apapun penderitaannya, namun engkau akan dapatkan jaminan, engkau akan terbebas dari hisab dan masuk surga tanpa hisab. Maka perempuan ini langsung berkata, ya Rasulullah, kalau begitu, biarkan aku bersabar dengan penyakitku ini, sehingga aku bisa terbebas dari yaumul hisab dan aku bisa masuk surga tanpa hisab kelak pada hari kiamat. Ini pilihan, bukan sekedar satu-satunya pilihan, oh akhirat saya. Tidak, tapi ketika datang bersamaan antara pilihan duniawi dan pilihan ukhrawi, itulah ujian, mana yang kita pilih, mana kecondongan kita. Begitu juga yang terjadi pada Fatimah Zahra. Kita sudah tahu kisahnya, bagaimana Fatimah dengan segala penderitaannya setelah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu, sehingga tangannya menjadi kapalan, ya pundaknya juga menjadi kapalan karena begitu banyak pekerjaan yang harus dia urus. Ketika dia diperintahkan oleh suaminya datang kepada Rasulullah SAW sebagai ayahandanya, meminta adakah budak-budak ataupun tawanan-tawanan yang bisa dijadikan pembantu di rumah tangganya, maka Rasulullah pun memberi dua pilihan. Rasulullah memberi dua pilihan. Kalau engkau mau, kamu bisa ambil itu. Tapi maukah aku tawarkan kepada kamu 5 kalimat yang diajarkan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW? Seandainya engkau baca 5 kalimat itu, maka doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung Fatimah lebih memilih 5 kalimat itu daripada pembantu-pembantu, budak-budak hamba sahaya yang akan membantu rumah tangganya. Inilah pilihan. Ketika dua pilihan datang, duniawi dan ukhrawi, maka disitulah kita bersikap sebagai mukmin, sebagai mukminah,
mendahulukan, memprioritaskan pilihan ukhrawi daripada pilihan duniawi. Walaupun seandainya kita dengan duniawi itu kita menderita, bermujahadah, berkorban, tapi kita meyakini bahwa ini semua ada balasan, ada jaminan, ada janji Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat, tidak sia-sia begitu saja. Maka inilah pendirian seorang mukmin dan mukminah yang mesti kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan.